Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan makalah layanan referensi yang berjudul Pengertian Bahan Rujukan dan Klasifikasi Pertanyaan Rujukan. Kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri Cinta Anantasya, kemudian rekan saya Rinda Rianti. Saya akan menjelaskan pengertian dari bahan rujukan. Nah, banyak pengertian bahan rujukan yang dikemukakan oleh para ahli di bidang ilmu perpustakaan atau informasi maupun lembaga resmi yang bergerak dalam bidang kepustakawanan atau informasi. Namun, apabila kita kaji secara seksama akan kelihatan bahwa terdapat banyak persamaan yang terkandung dalam pengertian dan batasan yang mereka berikan tersebut. Nah, dari banyaknya pengertian bahan rujukan bagi para ahli, saya akan menyebutkan salah satunya, yaitu Ella V. Adlerich. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan buku-buku rujukan itu adalah buku-buku seperti kamus, ensiklopedi, buku pegangan, dan buku-buku yang memuat subjek spesifik atau umum. Biasanya berujukan tersebut disusun pada rak-rak yang telah tersedia dalam suatu ruangan khusus untuk koleksi rujukan. Nah, Irwati Sigarimbun menambahkan bahwa fakta-fakta dalam buku rujukan dikumpulkan dari berbagai sumber dengan susunan khusus sehingga dapat digunakan dengan mudah dan cepat. Ada 2 pembagian: jenis bahan rujukan yang memberikan informasi langsung, yang kedua jenis yang memberikan petunjuk pada suatu sumber informasi. Nah, bagian selanjutnya manfaat dan jenis bahan rujukan. Tentunya kita harus mengetahui manfaatnya. Jadi, manfaatnya yang pertama adalah memberikan keterangan atau penjelasan langsung dan mendasar tentang suatu hal yang ingin diketahui. Yang kedua, perbendaharaan kata yang dimiliki bertambah. Bukan hanya mengetahui suatu kata atau istilah, bahkan kita pun dapat mengerti dasarnya, baik mengenai asal kata atau istilah, penggunaan, pengucapan, sejarah, padana kata, lawan kata itu. Yang ketiga, dapat mengetahui seluk-beluk serta keadaan suatu negara atau tempat-tempat lain di dunia ini, bahkan mengenai tempat yang belum pernah kita kunjungi. Yang keempat, dapat mengetahui riwayat hidup tokoh-tokoh terkemuka dan terkenal di dunia, termasuk karya-karya, penghargaan yang mereka dapatkan, pengalaman mereka, dan yang paling penting adalah bahwa kita dapat mengetahui kiat mereka mengaruhi hidup di dunia. Yang kelima, keterampilan meningkat dalam hal kemampuan menggunakan bahan rujukan sebagai sumber informasi dasar. Yang keenam, koleksi rujukan dapat dipakai untuk menunjang penelitian yang sedang dilaksanakan, yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari sumber koleksi rujukan itu, misalnya statistik dan peta. Yang keempat, lokasi daerah terpencil atau pulau yang kurang terkenal dapat dengan mudah diketahui. Yang terakhir, bagi petugas pustakawan, terutama yang bertugas sebagai pustakawan rujukan atau pustakawan referensi, bahan rujukan merupakan sarana yang penting dalam membantu pengguna. Jika mereka memerlukan informasi, berbagai macam pertanyaan dapat dijawab dengan menggunakan bahan rujukan. Pustakawan rujukan yaitu petugas perpustakaan yang khusus menangani dan menjawab pertanyaan pengunjung perpustakaan. Nah, ada 8 manfaat bahan rujukan itu sangatlah penting bagi kita agar mengetahui apa-apa saja manfaatnya, supaya kita menggunakan secara benar dan tepat. Nah, selanjutnya materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rinda Rianti. Kepada Rinda Rianti, kami persilakan.
Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu jenis bahan rujukan. Tidak mudah membedakan bahan rujukan dengan baik dan tegas, selalu ada tumpang tindih sekalipun sudah dikelompokkan. Jadi banyak cara mengkelompokkan bahan pustaka rujukan. Yang pertama yaitu jenis bahan rujukan yang memuat informasi mengenai kata dan istilah. Yang kedua, jenis bahan rujukan yang memuat informasi mengenai sumber kepustakaan atau literatur. Yang ketiga, jenis bahan rujukan lainnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah buku petunjuk atau buku pegangan, sumber biografi, sumber geografi dan direktori, statistik, buku tahunan, terbitan pemerintah, dan badan-badan internasional, serta terbitan lainnya. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi pertanyaan rujukan. Pertanyaan referensi dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan berikut disajikan secara garis besar. Klasifikasi pertanyaan. Jenis pertanyaan referensi dan sumber referensi yang dapat digunakan. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan yang dapat digolongkan sebagai pertanyaan referensi adalah semua pertanyaan yang dapat dijawab dengan melalui sumber-sumber referensi yang ada atau bahan-bahan tercetak lainnya, sehingga tidak cukup apabila pertanyaan tersebut dijawab secara komprehensif saja. Yang kedua, untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, petugas referensi dianjurkan untuk bisa mencari jawabannya di mana saja jawaban itu bisa ditemukan. Tidak hanya dengan sumber-sumber yang ada di perpustakaan sendiri, tetapi kalau perlu dengan menggunakan sumber-sumber lain yang ada di luar perpustakaan. Dari uraian-uraian tersebut, kiranya dapat digunakan sebagai ancar-ancar untuk membedakan mana pertanyaan referensi dan mana yang merupakan pertanyaan umum yang dapat dijawab dengan seketika, kecuali pertanyaan referensi yang sifatnya merupakan pertanyaan referensi biasa. Artinya pertanyaan yang dapat dijawab cukup dengan menggunakan sumber-sumber referensi yang ada. Ada lagi pertanyaan referensi yang bersifat penelitian. Sekian, terima kasih materi dari kelompok 2. Terima kasih telah menyaksikan video kami.